Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Yolanda dari kampus Tika Surya Goba Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang penanganan gawat darurat pada trauma abdomen. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu trauma abdomen, di mana pada trauma abdomen sendiri ialah cedera pada abdomen dapat berupa trauma tumpul dan tembus serta trauma yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, di sini ada penyebab dari trauma abdomen sendiri. Yang pertama itu penyebab trauma penetrasi. Jadi dia ada dua, penyebab trauma penetrasi dan non penetrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab trauma penetrasi ataupun trauma perut dengan penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Di sini terdapat luka akibat terkena tembakan, luka akibat tikam benda tajam, dan terakhir luka akibat tusukan. Nah, di sini ada penyebab non penetrasi, di mana pada penyebab non penetrasi adalah terkena kompres atau tekanan dari luar tubuh, hancur atau tertabrak mobil, terjadinya sabuk pengaman karena terlalu menekan perut, dan yang terakhir adalah cedera, akselerasi atau disertai karena kecelakaan olahraga. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang, di mana pada pemeriksaan penunjang sendiri ada pemeriksaan rektum yang adanya darah yang menunjukkan kelainan pada usus besar, koldosentesi, kemungkinan adanya darah dalam lambung, sehingga dan kateterisasi adanya darah yang menunjukkan adanya lesi pada saluran kencing. Yang kedua adanya laboratorium, di mana pada pemeriksaan laboratorium ada hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan analisis urin. Dan yang terakhir ada radiologi, di mana pada pemeriksaan radiologi itu bila dikasihkan untuk melakukan laparotomi. Jadi pemeriksaan radiologi apabila akan melakukan laparotomi. Nah, di sini ada manifestasi klinis. Yang pertama ada trauma tembus atau trauma perut dengan penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Di sini adalah hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respons stres simpatis, perdarahan dan pembekuan darah, kontaminasi bakteri, dan yang terakhir adalah kematian sel. Nah, di sini ada trauma tumpul. Nah, di mana pada trauma tumpul sendiri adalah penetrasi ke dalam rongga peritoneum, kehilangan darah, memar atau jejas pada dinding perut, yang keempat nyeri tekan, nyeri ketok, nyeri lepas, dan kelakuan rigidity atau dinding perut. Yang terakhir adalah iritasi cairan usus. Nah, di mana di sini ada penanganannya. Yang pertama, penanganan awal tadi yang trauma non penetrasi ataupun trauma tumpul, stop makan dan minuman. Jadi seseorang tersebut dilarang untuk makan dan minum. Yang kedua, imobilisasi, dan yang terakhir adalah kirim ke rumah sakit. Nah, yang selanjutnya ada penetrasi atau trauma tajam, di mana pada trauma tajam sendiri adalah bila terjadi luka tusuk, maka tusukan atau pisau atau benda tajam lainnya tidak boleh dicabut kecuali dengan adanya tim medis. Nah, apabila kita menemukan seseorang yang luka tusuk, kita tidak boleh mencabut benda tersebut, sehingga apabila dicabut benda tersebut darahnya bisa mengalir keluar. Jadi sebisa mungkin kita membalut kayak balutan donat supaya darahnya itu tidak mengalir keluar. Yang kedua ada penanganan bila terjadi luka tusuk, cukup dengan meletihkan dengan kain kasar. Jadi kalau luka tusuk kita menutupnya dengan kain kasar untuk darahnya tidak terlalu banyak keluar. Yang ketiga pada daerah antara pisau untuk mempartisi pisau sehingga tidak memepah luka. Dan selanjutnya bila ada usus atau organ lain yang keluar, maka organ tersebut tidak dianjurkan dimasukkan. Nah, jadi apabila seseorang kecelakaan mobil, contohnya kecelakaan mobil, apabila lukanya ada organ tubuhnya ada yang keluar, sebisa mungkin kita tidak boleh memasukkan kembali ke dalam tubuh seseorang. Yang kedua, kembali ke dalam tubuh, kemudian organ yang keluar dari dalam tubuh tersebut kain bersih atau bila ada verbasate. Jadi kita membalut dengan kain bersih. Imobilisasi pasien, jadi pasiennya kita tidak boleh terlalu banyak gerak, tidak dianjurkan memberi makan dan minum. Yang apabila ada luka terbuka lainnya, maka balut luka dengan menekan. Jadi apabila luka tersebut ada luka lainnya, kita membalut dengan kasaya atau balutan yang bersih. Yang terakhir kirim ke rumah sakit. Nah, yang kedua penanganan di rumah sakit. Nah, pada penanganan di rumah sakit segera dilakukan operasi untuk menghentikan perdarahan secepatnya. Nah, jika penderita dalam keadaan syok tidak boleh dilakukan tindakan selain pemberentasan syok ataupun operasi. Jadi di sini untuk prosedurnya prosedur operasi. Yang kedua itu lakukan prosedur ABCDE. Nah, ini sangat penting ya untuk melakukan penanganan awal, yaitu melakukan ABCDE. Yang ketiga pemasangan MGT untuk menggosongkan isi lambung dan mencegah aspirasi, dan yang terakhir kateter dipasang untuk menggosongkan kandungan kencing dan menilai urin yang keluar. Nah, jadi kateter itu dipasang kepada seseorang tersebut
untuk mengetahui apakah di dalam urinnya itu terdapat darah ataupun tidak. Nah, lanjut ada pembedahan laparotomi untuk trauma tembus dan trauma tumpul jika terjadi. Itu apabila harus dilakukan prosedur operasi. Rangsangan peritoneal aloe shock, bising usus tidak terdengar, yang terakhir bising ususnya tidak terdengar. Nah, di sini ada pelaksanaan kegawat darurutan, di mana pada pelaksanaan kegawat darurutan ada mulai prosedur resusitasi, memperbaiki jalan napas, pernapas, sirkulasi ataupun sesuai, indikasi, kaji, tanda dan gejala hemoragik. Hemoragik itu biasanya sering menyertai cedera abdomen, khususnya hati dan limpa yang mengalami trauma. Yang ketiga, kontrol perdarahan dan pertahanan volume darah sampai pembedahan dilakukan. Jadi kita mengontrol darahnya. Selanjutnya aspirasi lambung dengan selang nasogastrik. Prosedur ini membantu mendeteksi luka. Jadi prosedurnya ini untuk mendeteksi lukanya. Lambung mengurangi kontaminasi terhadap rongga peritoneum dan mencegah komplikasi paru karena aspirasi. Dan terakhir, tutupi viscera abdomen yang keluar dan batulan steril, balutan salin basah untuk mencegah kekeringan. Jadi kita membalutnya itu dengan kain yang basah. Nah, di sini ada pathway-nya sendiri ataupun askemnya sendiri dari trauma abdomen. Nah, di sini ada trauma ataupun kecelakaan. Yang itu ada dua, yang tadi ada penetrasi dan non penetrasi, di mana pada penetrasi sendiri adalah luka seperti luka tusukan ataupun tembakan, dan yang non penetrasi contohnya seperti kecelakaan mobil. Nah, di mana pada luka penetrasi dan non penetrasi akan mengakibatkan terjadinya perforasi lapisan abdomen, di mana pada perforasi lapisan abdomen kontusio, laserasi, jejas, hematom. Jadi adanya terjadinya jejas atau hematom dalam tubuh seseorang. Nah, selanjutnya akan menekankan saraf peritonitis. Nah, apabila saraf peritonitis menekan, terjadinya perdarahan jarak lunak dan rongga abdomen yang akan mengakibatkan seseorang tersebut merasa nyeri. Nah, di sini ada motilitas usus, di mana pada motilitas usus, nah di sini ada fungsi usus. Nah, apabila terjadi pada kelainan pada ususnya, seseorang tersebut akan mengalami resiko infeksi. Nah, pada resiko infeksinya terdapat reflux usus output cairan yang berlebihan. Nah, apabila seseorang sudah mengalami cairan yang berlebihan, akan mengakibatkan gangguan cairan dan elektrolit. Nah, dan cairan elektrolit akan mengakibatkan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, apabila seseorang udah nutrisinya kurang ataupun cairan kurang, seseorang tersebut akan mengalami yaitu mendapatkan masalah, yaitu kelemahan fisik pada seseorang tersebut. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.